Tak singgung lepas jabatan, Indra Safri klarifikasi kegagalan. Sikap tanggung jawab Ivar Jenner, sang kapten Garuda Muda. Justin Hubner balas sindiran legenda Belanda. Alasan Indra Safri layak dipecat PSSI. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Justin Hubner balas sindiran legenda Belanda. Kita mulai hari ini dengan kabar panas dari Justin Hubner, bek tengah andalan timnas Indonesia yang dikenal keras di lapangan maupun di luar lapangan. Baru-baru ini, Hubner kembali jadi sorotan internasional setelah terlibat perang dingin di media sosial dengan legenda Belanda. Seperti mana diketahui, akhir pekan lalu Justin Hubner kembali jadi sorotan setelah di kartu merah saat timnya dikalahkan Ajax di Eredivisie. Bek 22 tahun itu melanggar Bounida pada menit ke-83 dan aksinya langsung menuai kritik dari sejumlah mantan pemain Belanda. Karim El Ahmadi, mantan timnas Maroko, menilai Hubner kerap melakukan hal-hal ekstrim setiap kali diberi kesempatan bermain. Dia selalu melakukan sesuatu yang gila ketika dia diizinkan bermain, ujarnya mengutip Football Premier. Sementara Perez, yang juga berkarir di Liga Belanda, menyinggung bahwa aksi serupa sudah pernah terlihat terjadi di Indonesia. Tak hanya dari mantan pemain, pelatih Fortuna Sittard juga mengomentari perilaku Hubner. Menurut Buich, aksi bek muda itu terbilang bodoh karena tim sedang tertinggal 1-3 dan Hubner baru saja masuk lapangan. Kondisi ini membuat perilakunya bukan sekedar frustasi, melainkan keputusan yang kurang tepat. Menanggapi kritik, Hubner sempat membalas dengan sindiran halus melalui unggahan Instastory Instagram. Ia memajang foto dirinya dengan tulisan "Teruslah berbicara" disertai emoji cium, seolah menanggapi komentar pedas para pengamat dan mantan pemain. Insiden ini kembali menegaskan reputasi Hubner sebagai pemain yang memiliki karakter keras dan gaya bermain emosional. Laga-laga berikutnya diprediksi akan semakin menarik untuk melihat bagaimana Hubner menyeimbangkan agresivitas dan profesionalisme. Sikap tanggung jawab Ivar Jenner, sang kapten Garuda Muda. Pasca kegagalan di SEA Games 2025, kapten Garuda Muda Ivar Jenner tampil menunjukkan kelasnya. Meski masih muda, kedewasaan dan rasa tanggung jawabnya sebagai pemimpin membuatnya tetap menjadi sorotan di tengah kekecewaan tim dan supporter. Seperti diketahui, timnas Indonesia U22 harus angkat koper lebih cepat dari SEA Games 2025 meski menutup laga terakhir grup C dengan kemenangan 3-1 atas Myanmar U22 di 700th Anniversary Stadium Chiang Mai beberapa waktu lalu. Garuda Muda finish di peringkat kedua dengan 3 poin dari 2 pertandingan tapi gagal menjadi runner-up terbaik. Kegagalan ini dipicu oleh kekalahan 0-1 dari Filipina U22 pada partai pertama grup C yang membuat peluang timnas Indonesia U22 melaju ke semifinal sirna. Sebagai kapten, Ivar Jenner mengaku bangga dengan kerja keras seluruh skuad dan merasa bertanggung jawab atas kegagalan tim. Ia menegaskan bahwa perjuangan seluruh pemain bukan hanya untuk lambang di dada, tapi juga untuk supporter yang selalu percaya dan mendukung. Jenner menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas hasil yang tidak sesuai harapan. Ia menyoroti target medali emas yang dibawa Garuda Muda sebagai juara bertahan, namun kenyataannya jauh dari ekspektasi. Saya tahu harapan dan ekspektasi sangat tinggi, dan kami sungguh-sungguh ingin membuat kalian bangga. Terima kasih telah selalu berdiri di belakang kami dalam setiap momen. Dukungan kalian sangat berarti. Kami akan belajar dari pengalaman ini dan kembali dengan lebih kuat serta lebih baik, ucap pemain asal Jong Utrecht di kasta kedua Liga Belanda itu. Kegagalan ini sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi timnas Indonesia U22. Meski hasil mengecewakan, sikap tanggung jawab dan kedewasaan Ivar Jenner sebagai kapten menunjukkan bahwa karakter dan kepemimpinan tetap menjadi fondasi penting dalam perjalanan Garuda Muda ke depan. Tak singgung lepas jabatan, Indra Safri klarifikasi kegagalan. Pasca kegagalan timnas U22, Indra Safri jadi sorotan tajam. Alih-alih tanggung jawab moral, pernyataannya justru memicu kritik pedas hingga publik menilai sang pelatih tak punya malu karena tak menyinggung soal kemungkinan mundur.
Seperti mana diketahui, meski menutup fase grup C SEA Games 2025 dengan kemenangan 3-1 atas Myanmar, timnas Indonesia U22 tetap gagal melangkah ke semifinal. Kegagalan ini menjadi catatan pertama sejak SEA Games 2009 bagi Garuda Muda yang tersingkir di fase grup. Pelatih Indra Safri mengakui dirinya paling bertanggung jawab atas hasil buruk tersebut dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia. Ia menegaskan tanggung jawab teknis ada di pundaknya. Namun menariknya, dalam klarifikasi itu ia sama sekali tidak menyinggung kemungkinan mundur dari jabatannya sebagai pelatih timnas U22. Kemenangan atas Myanmar dicetak melalui gol Tony Firmansyah dan Brest Jensraven, tapi itu tidak cukup untuk mengamankan posisi runner-up terbaik. Indonesia kalah tipis dari Malaysia yang unggul produktivitas gol, selisih 1 gol membuat negeri jiran lolos ke semifinal. Malaysia mencetak 4 gol, sedangkan Indonesia hanya 3, meski kedua tim sama-sama mengoleksi 3 poin. Kisah ini sekaligus menegaskan satu hal, tanggung jawab memang diakui, tapi keberanian untuk mengambil langkah nyata seperti pernyataan sederhana soal mundur, ternyata masih terlalu berat untuk diucapkan. Hasilnya, publik hanya bisa menatap, tersenyum pahit, dan berharap pelajaran ini tidak hanya tertulis di statistik. Alasan Indra Safri layak dipecat PSSI. Nasib Indra Safri di kursi pelatih timnas U22 kian panas. Kegagalan di SEA Games 2025 memicu gelombang desakan agar PSSI bertindak tegas karena evaluasi saja dianggap tak cukup. Dan berikut beberapa alasan kuat mengapa Indra Safri layak dipecat oleh PSSI pasca turnamen ini. Timnas Indonesia U22 harus angkat koper lebih cepat dari SEA Games 2025. Juara bertahan itu hanya menang 3-1 atas Myanmar di laga pamungkas grup C, tapi selisih gol tak cukup untuk lolos ke semifinal. Yang jadi sorotan adalah kekalahan dari Filipina di laga pembuka grup C 0-1. Di atas kertas, kualitas skuad timnas U22 sebenarnya lebih mentereng dengan materi pemain yang lebih matang dan pengalaman lebih banyak dibanding lawan-lawannya. Namun, hasil justru mengecewakan, menimbulkan pertanyaan besar soal kesiapan tim, strategi, dan kemampuan memaksimalkan peluang di momen krusial. Kegagalan ini memicu desakan evaluasi menyeluruh, tak hanya terhadap performa pemain, tapi terutama kepada pelatih kepala Indra Safri. Banyak pihak menilai, meski materi pemain mumpuni, keputusan taktis dan pengelolaan tim di lapangan gagal membawa hasil yang diharapkan. Publik sepak bola tanah air pun kecewa, karena harapan mengulang sukses SEA Games sebelumnya harus tertunda. Melansir dari beberapa laporan, faktor-faktor ini menjadi alasan kuat mengapa PSSI patut mempertimbangkan untuk mengambil langkah tegas terhadap Indra Safri. Evaluasi biasa dianggap tak cukup, performa dan keputusan yang tak mampu memaksimalkan potensi pemain membuat posisi pelatih berada di ujung tanduk menunggu keputusan organisasi untuk menentukan nasib Garuda Muda berikutnya.